Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz, Teknik Informatika semester 5 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah administrasi basis data dengan dosen pengampu Ibu Nengsri Latifah Julfa MKom. Oke, ini tugasnya adalah membuat video rangkuman dari semua materi ya selama semester 5 ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama saya akan membahas dari pertemuan kedua, yaitu membahas tentang administrasi basis data. Jadi singkatnya, administrasi basis data itu adalah sekumpulan proses atau tahapan dari awal sampai akhir dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang tersimpan dengan rapih di tempat penyimpanan. Itu singkatnya. Lalu untuk data-data penting yang diadministrasikan itu ada pengelolaan yang efisien, terus konsistensi dan akurasi, keamanan data, pemeliharaan dan pembaruan data, kepatuhan regulasi, pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk masalah data itu yang pertama kualitas data, lalu keamanan data, keterbatasan infrastruktur, data usang dan tidak relevan, masalah analisis data, masalah integrasi data. Lalu konsep dasar DBMS itu, jadi DBMS itu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain, dengan kata lain di dalam sebuah DBMS terdapat satu atau banyak database. Dan singkatnya gitu ya, di pertemuan kedua ini kita banyak mengenal macam-macam database dan lain sebagainya, dan kita juga diperkenalkan dengan aplikasi RDBMS yang kita gunakan pada semester ini, yaitu menggunakan SQL Server. Untuk pertemuan 3 kita belajar bagaimana cara mendownload SQL Server dan juga SSMS nya. Lalu setelah SQL Server yang telah terinstall dan bisa dibuka, kita belajar membuat database dari awal, dimulai dari cara membuat database, lalu menggunakannya, dan juga cara mengeksekutnya. Lalu di pertemuan 4 kita belajar cara membuat table, terus primary key dan variety key atau GUI-nya. Nah, sebagai contoh saya buatkan ya cara membuat table itu dengan cara mengetik create table, terus saya kasih nama GUI elemen. Lalu untuk kode cara membuat primary key-nya seperti yang ada di gambar, elemen ID, in primary key, identity 1 dan 1 itu untuk ID unik untuk elemen GUI-nya. Lalu ya tinggal samakan saja dengan yang ada di gambar kalau teman-teman ingin membuat sama seperti yang saya buat. Langkah untuk membuat si tabelnya itu jadi primary key, teman-teman bisa klik di bagian database ya, pilih sesuai dengan nama database yang teman-teman buat, lalu di bagian tab di situnya tinggal diklik kanan, nanti ada tulisan desain ya, terus diklik desain. Nah, nanti muncul seperti gambar ini yang di video. Nanti tinggal pilih, saya pilih itu yang elemen name, allow-nya diklik, terus diklik kanan, nanti ada set primary key. Nah, di situ cara membuat primary key-nya. Oke, untuk di selanjutnya yaitu pertemuan kelima, kita membahas tentang data definition language atau DDL. Nah, di sana ada perintah-perintah dasar DDL seperti create, alter, dan drop. Baik, untuk latihannya saya sudah membuat ini ya, membuat tabel sederhana. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Kalau teman-teman ingin mencoba, tinggal tiru saja kode yang saya buat. Ada create table, student ID untuk primary key-nya, terus ada nama lengkap, ada tanggal lahir,
email, dan email itu ditambahkan unik ya, agar unik si emailnya. Lalu tanggal pendaftaran. Lalu untuk penggunaan alter ya, kita kasih contoh ya, alter table student. Nah, untuk menambahkan kolom baru mah katanya itu add PAN number. Tapi kalau untuk mengubah tipe data kolom itu gunakan alter kolom. Lalu kalau untuk menghapus kolom gunakan drop kolom. Untuk membuat perintah index, teman-teman bisa gunakan create Unix index XML on student untuk meningkatkan kinerja pas pencarian data. Lalu untuk menghapus tabel, misal ada yang dihapus tabel bagian mana, itu teman-teman bisa gunakan perintah drop table untuk menghapus tabel yang tidak diperlukan. Di sini saya contohkan drop table student untuk menghapus tabel bagian student. Kesimpulan di pertemuan 5, jadi penjelasan terkait DDL itu saya contohkan yang pertama create itu untuk membuat objek baru seperti database, tabel atau indeks. Lalu ada alter ya tadi, itu untuk mengubah struktur objek yang sudah ada seperti menambah atau menghapus kolom dalam tabel. Lalu yang ketiga itu drop, fungsinya untuk menghapus objek seperti tabel, indeks atau database. Selanjutnya di pertemuan 6 kita belajar dasar DML meliputi perintah insert, update, delete, dan select. Untuk prakteknya saya membuat ulang lagi untuk create table student sama ditambah course. Kenapa? Soalnya yang tadi kan di pertemuan 5 dihapus ya table studentnya, jadi bikin ulang. Teman-teman bisa ikuti aja kodenya seperti yang digambar. Lalu untuk menambahkan data ke tabel, kita bisa gunakan perintah insert into ke dalam database yang dimaksud. Contoh seperti yang saya buat, insert into student di bagian tabel full name, birth date, dan email. Untuk isinya values sebagai berikut, yang 3 Alice, Bob, Charlie. Yang tabel course juga sama seperti itu, insert into course name, credit, description. Untuk isinya 3 tabel. Lalu untuk membaca data si tabel yang tadi kita masukkan, kita bisa menggunakan perintah select untuk membaca data dari tabel. Untuk menampilkan semua, kita bisa menggunakan perintah select bintang from ke yang dituju, database student. Lalu untuk menampilkan si kursus, kita gunakan select course name, credit, from course, where credits. Maka nanti akan ditampilkan kursus dengan jumlah kredit yang lebih dari 3. Lalu untuk memperbarui data, kita bisa gunakan perintah update. Contoh, kita akan memperbarui email mahasiswa dengan ID 2. Kita gunakan update student, set email yang dituju, terus kita tambahkan juga di yang deskripsi kursus dengan ID 1. Kodenya perintahnya update course, set description ke manajemen basis data relasional, where course ID 1. Untuk menghapus data yang tadi, kita bisa gunakan perintah delete. Seperti contoh delete from student dan delete from course. Lanjut di pertemuan ke-7,
masih membahas DML bagian select. Untuk menampilkan semua data dari tabel, kita gunakan perintah select from database yang dituju. Untuk menampilkan kolom tertentu yang diinginkan, kita bisa gunakan perintah select yang kita ingin tuju, terus from-nya ke database yang kita maksud. Kita bisa menggunakan perintah where untuk kondisi, untuk memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, saya akan menampilkan nama dan tanggal lahir di tabel student dan nama yang mengikuti course dan kredit jumlah yang mengikutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengurutkan data menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Sebagai contoh, saya ingin mengurutkan tanggal lahir dari termuda ke tertua, bisa menggunakan perintah yang seperti dicontoh. Select full name birth date, from-nya ke student, order by-nya birth date DESC. Lalu untuk menampilkan kursus, misal ingin diurutkan berdasarkan nama secara alfabet, bisa menggunakan yang di bagian order by course name-nya ASC. Selanjutnya, ketika teman-teman ingin menggunakan fungsi aggregate untuk menghitung atau menganalisis data, teman-teman bisa menggunakan perintah count atau max atau min atau AFG atau sum. Lalu ketika teman-teman ingin mengelompokkan